Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lilis, guru SMK Negeri 4 Pandeglang sebagai CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Pandeglang. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam hal ini saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pandeglang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Susilo MM. Saya dalam kesempatan ini Bapak mau sharing informasi, sharing pengalaman dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan gitu sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, yang tentunya Bapak sudah sangat luar biasa dengan segala pengalaman belasan tahun ya Pak jadi pemimpin di sekolah, dan tentunya seringkali berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang berhadapan di sekolah, baik dengan murid, dengan pegawai, atau dengan hal-hal yang lainnya, ketika dalam kondisi semuanya juga penting, semuanya juga benar, tapi ada satu hal yang harus diambil keputusannya oleh pimpinan. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak, saya ingin mendapatkan sharing pengalaman bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lilis, sehat? Alhamdulillah, agak bindeng Pak, masih mudah-mudahan segera sehat. Oke, memang CGP itu bagian dari program strategis pemerintah untuk menyiapkan calon pemimpin pendidikan, jadi pemimpin pembelajaran. Begini ya, jadi salah satu tugas pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Nah, jadi keputusan itu akan tepat manakala berbasis data. Jadi informasi pendukung untuk ditempuhnya keputusan harus memadai dan relevan. Jadi sebagai contoh adalah ketika ada kinerja dari GTK yang tidak perform, itu harus dicari beberapa aspek yang menyebabkan performance-nya tidak seperti yang dicantumkan dalam sasaran kinerja. Nah, sebagai contoh ada seorang ibu guru usia produktif sebagai guru. Nah, ketika fungsinya sebagai guru terkena oleh aturan keguruan, tetapi sebagai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak usia golden age itu tidak bisa diwakili. Pemimpin institusi itu bisa diwakili, tapi kalau orang tua dari anaknya itu tidak bisa diwakili. Oleh karenanya dalam menyikapi kegiatan ganda seorang ibu muda dengan pengajar di sekolah, kita harus mengambil jalan tengah. Jadi ada aturan yang membenarkan sensitif gender. Jadi sekolah itu sensitif terhadap gender. Nah, sekolah juga menyediakan itu area untuk peran ibu muda terhadap anaknya ketika memang anak harus memang dibawa di arena tugas, tetapi sebagai pendidik, pengajar menjadi contoh teladan dalam pemimpin pembelajaran, harus tetap ada aturan yang ditegak hormati. Kalau kita berkaku-kaku dengan aturan saja, tetapi fungsi yang sangat utama juga harus tak berjalan. Itu sehingga ada jalan tengah, sehingga keluarga tetap atasi, kemudian pelayanan pembelajaran tetap berjalan.
Iya. Itu Bu Lilis. Win-win solutionnya ya Pak ya. Ya. Jadi dua-duanya Iya. tugasnya sebagai pendidik di sekolah bisa dijalankan, Ya. tapi tugasnya sebagai ibu juga tetap bisa dilaksanakan ya Pak. Iya. Jadi apa yang mendukung ya tentu tim manajemen kami sangat mendukung dan memahami ekosistem yang ada. Jadi kalau pembelajaran itu ada dalam komando Wakasek bidang kurikulum, dan untuk siswaan pasti Wakasek kesiswaan. Jadi dua mesin utama itu apabila sudah bekerja maka kondisi pembelajaran pasti akan kondusif sehingga tidak ada gangguan di dalam pelayanan pembelajaran. Jadi manajemen yang lain sarana tentu mendukung agar terjadi proses pembelajaran, akses apabila ibu tadi harus belajar secara online dan offline itu bisa dilaksanakan sehingga pelayanan berjalan, aktivitas ibu sebagai ibunya anak-anak, ibunya keluarga juga berjalan. Iya, begitu Pak. Kalau misalnya ini Pak, misalnya dari ini sharing dari Bapak, ya. Sebagai pemimpin misalnya di sebuah institusi, ketika pada titik tertentu harus mengambil satu keputusan Ya. dalam dilematikanya, misalnya benar misalnya seperti halnya murid yang tidak pernah sekolah, tidak pernah mengikuti kegiatan gitu, dan ya secara peraturan itu sudah banyak melanggar, atau misalnya ada perkelahian misalnya dan yang lainnya, dan tetapi karena misalnya dengan masa depannya gitu dia putus sekolah seperti apa. Nah ini kan sebetulnya dua-duanya sama-sama benar nih kasusnya, yang sering terjadi itu duanya sama-sama benar, tapi bertolak belakang gitu, tapi itu salah satunya tetap harus dipilih nih. Bagaimana ketika misalnya yang Bapak ambil untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kasus yang seperti itu, dan prosedurnya itu langkah yang biasanya Bapak tempuh seperti apa? Iya, baik. Sejak awal siswa sudah terdata, jadi sebagai peserta didik baru, keadaan kesehatannya, keadaan psikologinya sudah di psikotes, kemudian orang tuanya sudah diajak berkomunikasi, bahkan untuk kasus tertentu harus setiap orang tua murid ketemu dengan manajemen sekolah untuk menetapkan kesepakatan. Dan sejak awal juga kita sudah data setiap murid itu akan kemana setelah dari SMK. Sudah ada tujuannya ya Pak? Jadi tujuannya sudah jelas. Nah, kemudian sekolah itu menjadi tempat untuk tumbuh kembangnya peserta didik untuk mempersiapkan diri demi peranannya di masa depan. Ketika peranan masa depannya sudah disepakati antara sekolah dan orang tua dan anak, maka pihak sekolah, pihak orang tua dan anak sudah mempunyai peta jalan selama di sekolah harus bagaimana, karena selepas SMK akan memilih aktivitasnya. Nah, jadi anak itu aset bagi orang tua. Nah, aset masa depan masyarakat dan bangsa. Nah, kalau saat ini masih berupa beban, maka secara bertahap anak-anak ini harus digeser posisinya dari membebani orang tua untuk secara bertahap mandiri, sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi aset bagi keluarga, masyarakat dan negara. Nah, ketika benar bahwa sejak usia dini anak sudah menjadi aset keluarga, ketika keluarga kurang mampu, anak juga bagian dari aset untuk menopang kehidupan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka sekolah bisa menjalankan skenario yang berbeda dengan anak-anak yang tidak ada kekhususan. Jadi anak yang harus membantu orang tua mencari kehidupan ekonomi bisa dibuatkan skenario pembelajaran yang tepat. Berapa hari harus tatap muka, berapa hari dia harus membantu orang tua tidak bisa hadir, tetapi pembelajaran tetap berjalan.
Nah, kan kita dulu punya namanya MEME, multi entry, multi exit. Jadi tidak setiap hari ketemu dan tidak setiap bulan atau semester ketemu, tetapi yang jelas diberi keleluasaan. Jadi sejak awal memang sudah merdeka dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian semua warga itu bisa mengakses pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak membelenggu, menyulitkan bagi setiap warga dengan keunikan masing-masing. Ya, sekolah tidak harus hanya satu pola. Jadi pola reguler, ketemu setiap hari gitu. Pola yang lain intinya bukan masalah ketemu dengan gurunya atau datang di sekolah, adanya proses belajar. Baik ketemu di sekolah maupun ketemu di tatap maya atau penugasan pembelajaran at home. Bisa dilakukan juga pembelajaran at home bagi anak-anak yang tidak bisa meninggalkan keluarganya karena menjadi tulang punggung ekonomi. Nah, intinya nanti akan menjadi individu yang mandiri. Ya, oke, gitu. Ya, Pak. Jadi luar biasa ya Pak, ketika ada pilihan misalnya, bukan masalah memilih A atau B ya Pak. Dari karena prosedur sudah dijalankan sejak awal, sejak mereka masuk, dan tetap gitu sebagai pemimpin harus menghadirkan opsi yang ketiga atau misalnya disebut trilema ya, dari salah satunya dengan tadi meme itu yang ininya yang jadi win-win solution akhirnya. Benar. Jadi kita diberikan fleksibilitas untuk melakukan terobosan yang pas sehingga efektif untuk pengambilan keputusan ketika kasus seperti itu yang seperti itu persis ya, itu. Pak, dari pengalaman Bapak kalau misalnya ketika pengambilan sebuah keputusan yang sudah diambil, nah tantangannya yang biasa terjadi misalnya di sekolah gitu dengan problematika apapun, misalnya tantangan apa saja sih yang mungkin terjadi, jadi akhir dari sebuah keputusan itu biasanya tantangannya apa? Baik, jadi setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Ya, jadi karena keputusan itu ada konsekuensinya, pasti harus dihitung. Account risk, jadi risikonya harus diambil. Tapi yang paling utama adalah menjaga stabilitas. Jadi menjaga stabilitas agar institusi kita di dalam stabil, di luar juga stabil. Nah, jadi kalau ada riak-riak itu biasa. Jadi mungkin ada orang sesama GTK yang merasa kok ada yang diperlakukan berbeda. Padahal kalau didalami memang masalahnya unik, tidak bisa sama. Jadi itu satu, jaga stabilitas, terus itu konsekuensi harus diterima. Dua poin itu ya Pak, tetap harus menjaga stabilitas dan konsekuensi. Apapun ya, semua warga sekolah harus tahu setiap perbuatan ada konsekuensinya ya Pak. Nah, ketika berhadapan dengan dilema etika seperti itu Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara langsung ketika ada kasus tersebut, ataukah ada jadwal tertentu gitu dengan prosedurnya seperti apa gitu? Jadi ketika ada sesuatu temuan ketidaksesuaian, dilihat kalau di dokter kandungan itu ada USG. Nah, di manajemen itu juga ada USG. USG itu urgensi, signifikansi, dan growth. Nah, jadi kepentingan, kemendesakan, dan akan tumbuhnya menjadi situasi baru. Itu harus dipetakan. Segala sesuatu yang sudah sangat urgent dan signifikan, penting dan mendesak, tidak perlu menunggu jadwal rapat manajemen. Jadi tidak perlu menunggu growth menjadi lebih serius. Berdasarkan kasusnya ya Pak, ada yang harus, yang urgensinya harus segera, berarti harus diputuskan saat itu juga. Tapi ada juga yang harus ini dulu signifikasinya ya, jadi seperti apa. Jadi yang mungkin ada yang harus to the point saat itu, ada juga yang harus ditunda untuk diselidiki dulu ya. Jadi tidak hanya kedokteran kandungan ya, jadi manajemen itu ada USG-nya.
Iya. USG-nya kan dokter kandungan juga ada yang saat itu harus dilakukan tindakan ataukah benar. bisa di pending dulu beberapa minggu. Iya, jadi tergantung hasil USG-nya. Nah, Iya. seorang pemimpin itu harus mempunyai feeling ya. Feeling. Jadi feeling, jadi kalau feelingnya tajam itu cepat untuk menilai USG-nya gitu. Seperti Iya. ya dokter ahli dengan pengalamannya tentu dengan melihat pasien saja sudah ketahuan. Sudah ketahuan apa permasalahannya yang, apa ya. Jadi para guru yang sudah mempunyai jam terbang dengan quality time mengajar yang bagus itu akan mendapat feeling. Intinya semua murid SMK begitu kalau sudah terlatih dengan jam terbang itu sampai dengan terasahnya feeling. Contoh, ketika kita berkendara jalan naik itu tidak usah diperintah pasti ngegas. Iya. Kalau jalan turun pasti ngerem. Nah, feelingnya jalan. Sudah feeling itu Demikian ya, juga guru menghadapi muridnya, jadi manajemen menghadapi manajerialnya pasti feelingnya ikut serta. Ya. Dari pengalaman Bapak ya Pak, Bapak belasan tahun di beberapa sekolah juga memimpin nih. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa sih Pak gitu yang selama ini yang menurut Bapak bisa membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika itu? Iya, jadi kita itu tim. Nah, tim lah yang menjadi motor penggerak. Kalau SMK mempunyai 4 wakil itu bagaikan 4 mesin. Ketika 4-4-nya mesin itu bergerak, maka akan semua bidang berjalan dengan baik. Jadi sejak awal tim ini dibentuk dengan tim manajemen building ya, tim manajemen building yang tim ini mesti betul-betul memahami betul apa itu visi, misi, tujuan, program sampai ke strategi dari pencapaian visi itu. Nah, dengan tim yang satu frekuensi dan solid gitu. Dan yang satu hal penting adalah trust. Ya, trust seorang pimpinan kepada timnya dan trustnya tim terhadap pimpinannya itu menjamin berjalannya roda manajemen menjadi sangat baik. Pada kedua belah pihak ya Pak, pimpinan ke manajemen, ke tim atau tim juga ke pimpinan ya Pak. Ini Pak, dari pembicaraan kita dan pengalaman Bapak selama belasan tahun memimpin sebuah institusi pembelajaran, institusi sekolah, pembelajaran apa sebagai penutup dalam misalnya yang hal yang pokok dalam menghadapi kasus dilema etika. Baik, pimpinan harus punya keyakinan. Punya keyakinan. Jadi keyakinan yang kuat dan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ya. Nah, itu yang dampaknya terukur positif. Nah, jadi kami mengajak tim kita melakukan sesuatu harus punya keyakinan. Nah, dengan keyakinan bahwa kita akan melakukan sesuatu dengan tujuan yang sudah benar, alhamdulillah Allah akan membimbing. Ya, jadi diawali dari keyakinan apa yang kita lakukan itu tepat, benar ya Pak, dan jalannya insya Allah dibimbing oleh Allah, sehingga keputusan apapun, pilihan yang diambil pun itu adalah akan tepat ya Pak. Iya, di atas itu semuanya apa yang kita lakukan ini adalah persembahan, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok manusia adalah beribadah kepada Allah, termasuk tugas memimpin juga ya Pak, bagian dari beribadah kepada Allah. Jadi inilah persembahan kita kepada Allah yang telah memberikan hidup untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak
umat gitu. Umat ya warga sekolah Amin ya dan rabbal alamin. keluarganya. Dengan Begitu posisi, Bu Lilis ya. posisi sebagai Ya. pemimpin menjadikan kemaslahatan bagi banyak orang ya Pak. Iya. Itu merupakan bagian dari persembahan nilai-nilai Iya. ibadah kita kepada Yang Maha Pencipta. Ya terima kasih ya Bapak, luar Sami-sami. biasa Ya. pengalamannya. Selamat melanjutkan kegiatan CGP dan Terima harapan kasih kita Bapak. tujuan tercapai, Amin ya rabbal alamin. diridhoi Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis, guru SMK 4 Pandeglang yang sedang melaksanakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hari ini saya berkesempatan atas izin beliau untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bojong, yaitu Bapak Krisna. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya dalam melaksanakan tugas ini menimba ilmu, pengalaman, sharing pengalaman dari Bapak gitu dalam pengalaman kepemimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tentunya seringkali di sekolah itu, di lapangan itu kita berhadapan dengan dilema. Ya. Semuanya terasa benar, tetapi ada pada sisi yang berbeda dan harus diambil keputusan oleh pimpinan ya Pak itu. Jadi dalam kesempatan ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Nah, yang pertama dari misalnya pengalaman yang Bapak banyak sekali pengalamannya, berapa sekolah ya Pak sudah di ini yang dipimpin Bapak ya. Jadi dari ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, mengidentifikasinya, misalnya Bapak, pengalaman Bapak seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih Ibu Lilis. Menyikapi permasalahan yang umumnya lah ada di sekolah sebetulnya, ya, terutama etika, moral dan hubungannya. Kalau di sekolah ada aturan-aturan sekolah atau istilahnya tata tertib yang sudah disepakati bersama. Jadi sebelum ke arah situ mungkin saya harus menjelaskan dulu ya. Pada saat PPDB kemudian siswa sudah diterima, kemudian ada pertemuan dengan orang tua, kami sampaikan aturan-aturan di sekolah. Bagaimana jadwal KBM, kegiatan dari paginya, kemudian karena kita kan dari Senin sampai Jumat itu ada kegiatan sebelum KBM. Senin biasa upacara, kemudian Selasa ada Selasa Sehat, Rabunya ada English Refresh, Kamis ada literasi, dan Jumatnya ada Jumat Takwa. Ya. Nah, untuk hari Sabtu banyak ya Pak kegiatan kebiasaannya. Kegiatan. Kemudian untuk pulang sekolahnya pun di kita 14 itu sebelum pulang itu kita kumpulkan lagi siswa untuk diabsen lagi, berapa yang hadirnya dan kenapa ketidakhadirannya. Nah, ini kita sampaikan oleh orang tua supaya orang tua itu tahu kegiatan kita dari Senin sampai Sabtu. Kemudian juga kami sampaikan aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Di antaranya ya kedisiplinan siswa, mulai dari kehadiran, ya, kemudian pakaian, aturan pakaian, kemudian juga rambut. Nah, itu sudah kita sepakati dan umumnya orang tua itu sudah mengetahui aturan tersebut dan sepakat dengan sekolah untuk siap sama-sama mengawal ataupun membimbing siswanya. Nah, tetapi memang di dalam perjalanan karena mungkin sekarang kanlah siswa dengan yang satu dengan yang lain kan memiliki perbedaan, baik dari situasi, kondisi ekonomi, pergaulan segala macamnya. Ini memang kami juga ada hal-hal yang siswa yang mungkin dari aturan yang sudah disepakati itu ada yang mulai menyimpang ataupun melanggar lah secara ininya. Nah, biasanya
yang kami lakukan itu kita kategorikan aturannya itu apakah hanya pelanggaran ringan, kemudian sedang, dan ada yang berat. Terus terang saja memang selama di sini kebanyakan itu hanya sampai sedang saja gitu. Artinya begini, ringan itu mereka bolos dan segala macam, tapi kalau dilakukan terus-menerus ini kan sudah meningkat gitu, ke sedang. Nah, apa yang kami lakukan biasanya dari wali kelas itu ada rekapitulasi ketidakhadiran. Ini kalau untuk absensi ya, ada ketidakhadiran. Kemudian kalau misalnya 3 hari berturut-turut tidak masuk, ini ada home visit. Kita ada home visit dan didampingi sama wakil kepala sekolah, itu bagian humas maupun kesiswaannya. Nah, kemudian kita cari permasalahannya. Kalau memang ada beberapa yang sudah ditemukan di home visit, diantaranya satu memang dari siswanya tersebut yang malas berangkat dari sekolah tapi tidak nyampe. Yang keduanya juga ada karena faktor ekonomi begitu. Nah, bagi yang faktor ekonomi ini sebetulnya kemarin juga kita temukan dan saya sudah ngomong dengan Bendahara Bos untuk menyalurkan bantuan, dibantu, termasuk juga kami sebetulnya di semua siswa yang dari hasil dari Dapodik itu kalau kategorinya orang tuanya termasuk penghasilannya di bawah 500.000 sebetulnya diusulkan ke PIP gitu ya. Tetapi kadang-kadang usulan yang kita usulkan kan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, sesuai dengan pengajuan. Nah, bagi yang siswanya seperti tadi bolos dan segala macamnya tidak masuk ke sekolah, biasanya kita langsung konsultasi dengan orang tua. Nah, kita cari permasalahannya. Nah, apabila memang misalnya karena jarak yang jauh ya, nah, biasanya kami anjurkan kalau ada kendaraan diantar sama orang tua. Diantar oleh orang tua. Subhanallah ya, Pak. Prosedurnya dari mulai awal anak masuk ke sekolah, jadi apa dari PPDB sudah disosialisasikan dan juga pemantauan selama proses pembelajaran, ada evaluasi secara berkala dari wali kelas, dari BK juga ya Pak. Nah, tapi ketika misalnya di ending Pak, ketika misalnya muncul ada dilemanya, misalnya katakanlah yang melanggar aturan juga tetap ada, tapi kita juga tetap memikirkan, apalagi jatuhnya katakanlah siswa tersebut juga dari kalangan ekonomi yang kurang mampu, itu kan jadi problematika. Nah, dari pengalaman Bapak misalnya ketika menghadapi dilema seperti ini, bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan dalam kondisi dua-duanya benar, dua-duanya juga penting gitu. Memang ini yang selalu kita permasalahkan ya. Baik dengan kalau kesiswaan ingin kita pegang aturan secara kaku lah, seolah-olah ya, secara kaku. Tapi saya dengan aturan lah. Udah berkali-kali misalnya, bahkan memang sampai ada pernyataan dari orang tua gitu ya, bahwa kalau misalnya melakukan pelanggaran lagi udah sekian kali, berkali-kali, siap misalnya untuk dikeluarkan kalau dikeluarkan secara kasarnya. Tetapi walaupun itu ada di surat pernyataan, begitu ada kejadian lagi sepertinya kita tetap susah memberikan kesempatan lagi karena kita juga pilih, apalagi yang kelas 9. Nah, paling bagaimana solusinya ini bagi beberapa orang tua itu ada yang kita anjurkan itu selalu mendampingi. Jadi tolonglah diantar gitu siswanya. Kemudian wali kelas intensif untuk selalu memantau siswa tersebut gitu. Aturan harus ditegakkan ya Pak, tetapi masa depan murid juga tetap harus kita perhatikan dan kita pikirkan ya Pak. Kemudian juga memang kalau misalnya hasil orang tua dan siswanya sudah misalnya terutama kelas 8 ya, untuk kedepannya kita suka tawarkan kalau masih betah di SMP silahkan aturan kita ini kan jangan dilakukan pelanggaran lagi, kemudian kita pendampingan. Tapi sekiranya misalnya memang kalau ada beberapa
orang tua yang kadang-kadang ingin memindahkan siswanya. Tapi kalau itu memang solusinya, mangga gitu. Iya. Tapi kalaupun itu bukan solusinya, kita sebetulnya siap terus membantu gitu. Jadi yang ketika ada kondisi seperti itu kita betul-betul harus dialog, musyawarah betul-betul ya Pak, dan kita juga memikirkan masa depan murid, tapi kita juga memikirkan bagaimana lembaga juga berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan ya Pak ya. Nah terus kalau misalnya ketika pada pas harus keputusan itu diambil. Nah, kalau menurut Bapak hal apa saja sih yang efektif Pak ketika misalnya yang efektif yang Bapak lakukan ketika harus mengambil keputusan tersebut? Ada beberapa cara yang sudah dilakukan itu berhasil ya. Ada juga sebetulnya kalau secara jujur ada juga yang memang dari beberapa kasus itu tidak bisa tidak bisa disesuaikan dengan prosedur yang sudah dilakukan. Kalau yang sudah terutama yang kelas 9 karena efektivitas komunikasi wali kelas, kemudian kesiswaan kita pantau, kemudian dengan orang tuanya kebanyakan berhasil sampai selesai, sampai selesai. Ya, Pak, dengan pendekatan dan memang permasalahan ya, walaupun kasusnya sama, kadang-kadang ketika jatuh ke orang yang berbeda, beda lagi penanganannya ya Pak. Ya kemudian tantangan yang misalnya dari pengalaman Bapak, tantangan apa sih Pak yang menurut Bapak dalam ketika pengambilan keputusan itu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan gitu bagi kepala sekolah ketika ini keputusannya harus segera diambil oleh kepala sekolah? Ya, memang itu tadi ya dilematis saya sebagai pimpinan itu satu sisi kita ingin tetap mempertahankan siswa tersebut di sekolah dengan tetap mematuhi segala aturan-aturan sudah ditetapkan. Satu sisi mungkin dengan situasi dan kondisi siswa yang berbeda-beda. Umumnya kalau yang saya perhatikan itu adalah siswanya itu bukan dari keluarga yang utuh. Umumnya awalnya dari kondisi keluarga. Yang pertama ada tinggal di neneknya gitu ya, orang tuanya bekerja di luar kota. Ada juga yang memang pisah dengan orang tuanya, jadi di sini sama ibunya, ataupun bahkan kebalikannya, bapaknya di sini, ibunya yang di luar kota. Nah, itu yang biasanya kalau bagi terutama yang tinggal hanya di neneknya saja dan biasanya udah sepuh ya, untuk pemantauan pun itu tidak, ini biasanya kami komunikasi dengan orang tuanya. Kalau sekiranya misalnya jauh lebih baik tinggal di orang tuanya di luar kota, ya kami sarankan untuk siswanya ikut ke orang tua. Jadi, tetapi latar kalau belakang sosial masyarakatnya ya Pak yang mempengaruhi ketika anak-anaknya ada di sekolah itu ya Pak. Jadi kebanyakan sebetulnya dari keluarga yang tanda kutip tidak utuh lah, tidak utuh. Kalau yang utuh itu sejauh ini kasusnya tidak, kalau dibilang lah tidak ada kasus yang berat, tidak ada banyak lah. Ya. Kemudian juga di faktor ekonomi itu, tinggal di neneknya, pasokan dari orang tuanya di luar kota untuk transportnya, untuk itu juga biasanya sangat mempengaruhi. Kemudian biasanya kami sarankan ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali ada yang ngontrol gitu. Sebab kalau lewat HP memang komunikasi bisa dengan orang tua, tetapi untuk langsung dengan siswanya itu agak sulit gitu. Nah, pada kasus-kasus tersebut biasanya kalau masih siswanya kelas 7 atau kelas 8 itu ada beberapa kasus itu akhirnya ikut sama orang tuanya gitu, ikut orang tuanya ya. Pak, kalau ada misalnya Bapak menemui permasalahan suatu kasus tertentu yang harus dipecahkan misalnya, biasanya kalau ada permasalahan Bapak diputuskan saat itu atau kalau misalnya ada jadwal tertentu gitu untuk pemutusannya ya. Nah, untuk
aturan-aturan yang sudah kita sepakati baik dengan orang tua maupun dengan guru wali kelas. Kita punya ada wali kelas, kemudian ada kesiswaan, kemudian ada wakil kepala sekolah. Nah biasanya itu ditangani oleh wali kelas, kemudian sama BK, sama bertahap ya Pak? Bertahap lah. Nah nanti kalau misalnya dianggap sudah melakukan yang terbaik, ya sudah berkali-kali dan kasusnya mungkin harus melibatkan kebijakan sekolah, ya. Nah itu kita berembuk dengan kesiswaan, hal apa saja yang sudah dilakukan. Kalau di aturan itu apa yang dilanggarnya, kemudian kita juga komunikasi dengan orang tua. Ya. Nah sekarang biasanya saya tidak langsung memutuskan, jadi dikasih kesempatan dulu apabila ada ada waktu untuk perbaikan, ada jeda waktu. Ya. Ini kasus yang terakhir aja begini, ada kasusnya sebetulnya memang nilai harian ke guru mata pelajaran itu belum masuk, sehingga pada saat akhir penyusunan raport itu siswa belum termenuhi lah nilai-nilainya. Nah kalau misalnya pada saat rapat kenaikan kelas, sebetulnya aturannya itu dia tidak naik, ya karena belum memenuhi itu. Ada 2 atau 3 orang, ada 2 orang. Tetapi saya kasih waktu lagi, dampingi, pencetakannya diundur, ya sampai dia memenuhi nilai lah tugas-tugas yang diberikan kepada guru. Dan alhamdulillah gitu, seminggu dengan intensif orang tuanya mengantarkan, kemudian wali kelas dan guru mata pelajaran mendampingi, ya selesai. Jadi terpecahkan dan ya sekarang sampai kelas 9 bisa berlanjut. Sebetulnya kalau dilihat dari penyusunan nilai raport itu kan belum terpenuhi ya, tapi karena itu tadi kalau masih bisa diusahakan, sebetulnya sekolah itu berpihaknya kepada siswa dan orang tua begitu. Bapak, kalau dari pengalaman Bapak ya, ketika ada misalnya permasalahan apapun baik dengan murid maupun pegawai dan yang lainnya, misalnya sebagai pimpinan, ketika mau mengambil keputusan misalnya, kalau dari Bapak adakah misalnya seseorang yang menjadi penguat Bapak atau faktor-faktor apa yang ya merupakan faktor untuk mempermudah atau penguat atau yang membantu Bapak untuk ketika harus menarik keputusan ini yang paling tepat itu yang mana? Nah biasanya Pak yang berpengaruh yang mana nih Pak? Ya kalau di lingkungan sekolah ini kita punya kesiswaan yang tim sekolah yang itu yang biasanya kami berebut BK memberikan masukannya, kemudian wakil kepala sekolah dan kesiswaan, kemudian juga kalau dengan teman ya kita juga siswa itu temannya kita disuruh mengobservasi lah yang dekat itu kebiasaan siswa tersebut gitu. Kemudian kalau secara kedinasan memang saya selalu melaporkan kepada pengawas pembina. Konsultasi ya Pak? Konsultasi. Tadi saja misalnya ini saya kegiatannya supervisi saya lapor. Fotonya saya laporkan, hari ini saya ada kegiatan supervisi, ini jadwal supervisinya. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang secara kedinasan ini harus saya putuskan, itu biasanya saya konsultasi dengan pengawas pembina. Ya, jadi konsultasi dengan pimpinan dan juga koordinasi dengan tim-tim di sekolah ya Pak, untuk yang menguatkan ketika Bapak mengambil suatu keputusan ini tepat, Bismillah ini yang kita putuskan ya Pak. Kemudian yang terakhir ya Pak, misalnya dari seluruh pengalaman Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, atau misalnya dari pengalaman Bapak selama jadi pimpinan di SMP, di beberapa SMP sampai sekarang yang di Bojong ya Pak, pembelajaran apa sih Pak yang paling yang menurut Bapak hal yang paling penting yang Bapak dari pengalaman Bapak ketika menghadapi sebuah dilema itu, kita harus
seperti apa gitu mensikapinya. Ini pengalaman saya juga sharing dengan Bapak gitu. Saya suatu hari saya bertemu dengan permasalahan serupa dan sebagai pemimpin pembelajaran untuk ini sekolah harus mau tidak mau tetap harus kita mengambil keputusan gitu. Ya, betul Bu. Dari berbagai sekolah kan yang pernah saya amati memang ternyata memiliki kekhasan masing-masing lah. Kekhasan masing-masing, ya, karena situasi dan kondisinya yang berbeda gitu ya. Saya misalnya di SMP 4 Picung itu yang jauh dari hingar-bingar itu relatif itu permasalahannya bukan permasalahan yang terlalu berat gitu ya. Bolos dan segala macam tidak, karena jarak dari rumah itu dekat gitu. Nah sekarang di SMP Bojong yang relatif jumlah siswanya yang banyak begitu, kemudian situasi dan kondisinya juga lumayan pinggir jalan ya. Kemudian situasi ekonomi dan lingkungan siswanya juga beragam ya, jarak ke sininya beragam. Ini makanya terutama di siswa itu di kehadiran sebetulnya. Kalau saya fokuskan itu di kehadiran. Kalau siswa yang biasanya hadir itu relatif tidak ada bermasalah. Gitu. Jadi tolak ukurnya tolak ukur dari itu saja dulu. Sungguh-sungguh sekolah. Ya. Hadir banyak Pak ke sekolah. Baik hadir aja dulu ke sekolah. Nah untuk itu makanya untuk kehadiran itu satu di awal masuk pagi-pagi dan di akhir pembelajaran pulang sekolah. Hanya untuk di awal kita ada piket penyambutan siswa. Nah, kemudian kita juga suka lihat jam kita masuk jam 7.15 itu sudah ada kegiatan pagi ya. Nah, yang sejauh yang saya amati kalau dari kerajinan umumnya lah hampir 90% bahkan 95% jam 7 itu yang datang itu sedikit ya, karena setengah 7 sudah mulai banyak gitu. Dan terutama yang mungkin karena angkot juga kita terbatas ya, jumlah siswa banyak sehingga mungkin yang kebagian angkotnya agak ini. Tapi pada saat kita pas pagi kegiatan pagi, sholat isya dan segala macamnya itu sudah bisa terdeteksi jumlah siswa yang hadir. Sudah cukup. Sudah kelihatan ya. Kemudian di akhir juga akhir pembelajaran kita kan absen lagi, jadi dikumpulkan lagi di itu untuk dipastikan pagi harinya kelas 7A misalnya hadirnya berapa, nanti pas akhir berapa. Jumlah awal dan jumlah akhir sama ya Pak, dipertahankan, tidak ada yang bolos. Ya harusnya kan harus sama ya, idealnya sama. Nah begitu misalnya ada satu atau dua ternyata ada yang ini, nah ini yang biasanya yang jadi fokus perhatian kita. Kenapa begitu? Ternyata misalnya kalau tidak ada izin ya pulang, nah itu yang biasanya langsung kita tangani. Perlu direstitusi katanya siswa yang seperti itu ya Pak. Ya subhanallah Bapak, pengalaman Bapak ya betul ya Pak, subhanallah Bapak memimpin ya prosedurnya sejak awal dan juga penyampaian sosialisasi ke orang tua ya Pak tadi, kemudian penerapan sesuai prosedur, pemantauan, mengevaluasi secara berkala, dan terakhirnya ketika pengambilan keputusan juga tetap ya Pak, yang kita harus perhatikan adalah kepentingan siswa. Ya terima kasih Bapak atas waktunya, mohon maaf mengganggu, dan subhanallah ilmunya banyak sekali. Semoga ini menjadi bekalan bagi saya ke depannya gitu, dan terima kasih, semoga SMP 1 Bojong ini bisa semakin baik-baik lagi ke depannya, dan ya kita sering bekerja sama dengan SMK 4 karena banyak murid dari sini juga berikutnya ke SMK 4 ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu Lilis. Assalamualaikum.